Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Ayu Anggraini. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia yang meliputi Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Malaka, dan Kerajaan Cirebon. Saya membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang dibimbing oleh Bapak Hartono MPD. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Gorontalo. Sejarah dari Gorontalo. Ibu kota Kerajaan Gorontalo adalah Makassar atau Ujung Pandang. Secara geografis, berada di daerah Semenanjung Barat Daya Sulawesi. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan maritim. Kerajaan Gorontalo sebagai penghasil rempah-rempah. Raja pertamanya Sultan Alauddin dan Karaing Matoaya. Dan kerajaan Gorontalo mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kehidupan sosial ekonomi. Kerajaan Gorontalo dikenal sebagai pelaut ulung dan pebisnis. Transportasi yang digunakan adalah kapal pinisi dan lambu. Hak monopoli yang dilakukan oleh Belanda tidak mempengaruhi sifat usaha dagang yang mempertahankan nilai-nilai Islam. Makassar sebagai kerajaan maritim. Hubungan dagang diperluas dengan kerajaan di luar wilayah Indonesia. Dan untuk mempererat hubungan diplomatik dilakukan perkawinan Raja Goa dengan Putri Mataram. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan Belanda di Maluku. Akibatnya kedudukan Belanda mulai terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota kerajaan Makassar, dan secara terpaksa Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan kerajaan Makassar. Isi dari perjanjian Bongaya antara lain: 1. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. 2. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bon dan pulau-pulau di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bon. Selanjutnya, untuk materi kedua, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah didirikan di Malaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, kemudian mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka. Untuk masa kehidupan pada Kerajaan Malaka. Dalam kehidupan politik, raja yang pernah menguasai Kerajaan Malaka adalah permaisuri yang bergelar Muhammad Iskandar Shah. Yang kedua, Siti Maharaja. Yang ketiga, Sri Prameswara Dewa Shah. Yang keempat, Sultan Muzaffar Shah. Yang kelima, Sultan Alauddin Shah. Yang keenam, Sultan Mansur Shah. Yang ketujuh, Sultan Mahmud Shah. Pada kehidupan ekonomi, raja dan pejabat kerajaan turut serta dalam perdagangan dengan memiliki kapal dan awak-awaknya. Kapal tersebut disewakan kepada pedagang
yang hendak menjual barangnya ke luar negeri. Selain peraturan-peraturan tentang perdagangan, Kerajaan Malaka memberlakukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam perdagangan dan diplomatik. Dalam kehidupan sosial budaya, Kerajaan Malaka yang hidup di dunia maritim sudah jelas hubungannya dan cenderung individualisme serta kurang. Dalam perkembangan seni sastra Melayu, muncul beberapa hasil karya sastra yang menggambarkan keperkasaan dan kepahlawanan tokoh-tokoh pendamping Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan karena serangan bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso. Materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Sejarah dari Kerajaan Cirebon. Sebagian para ahli berpendapat bahwa Kesultanan Cirebon berdiri pada tahun 1479 yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Pada awalnya, Cirebon adalah daerah hutan yang berpotensi menjadi kota besar. Sunan Gunung Jati melihat bahwa daerah tersebut sangat berpotensi untuk menjadi sebuah daerah yang maju dan besar. Kemudian memerintahkan Walang Sungsang yang merupakan murid kesayangannya untuk membuat pedukuhan di daerah tersebut. Masa kehidupan pada Kerajaan Cirebon. Kehidupan politik. Perkembangan politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari hubungan politiknya dengan Demak. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan Cirebon. Dikatakan oleh Tom Pires yang menjadi Dipati Cirebon adalah seorang yang berasal dari Gresik. Babat Cirebon menceritakan tentang adanya kekuasaan Cakrabuana atau Haji Abdullah yang menyebarkan agama di kota tersebut sehingga upeti berupa terasi ke pusat pajajaran lambat laun dihentikan. Selanjutnya, kehidupan ekonomi sosial. Masyarakat Cirebon dibedakan berdasarkan kedudukan dan digolongkan menjadi 4 lapisan sosial. Yang pertama, golongan raja, yang terdiri dari raja beserta keluarganya. Yang kedua, golongan elit, terdiri dari bangsawan, priai, tentara, golongan Islam, dan pedagang-pedagang kaya. Yang ketiga, golongan non-elit. Golongan ini terdiri dari lapisan masyarakat kecil yang pada umumnya mempunyai mata pencaharian seperti petani, pedagang, tukang, nelayan, dan golongan masyarakat bawah. Yang keempat, golongan budak. Golongan ini terdiri dari buruh, para budak, dan pekerja keras. Untuk yang terakhir, runtuhnya Kerajaan Cirebon. Runtuhnya Kerajaan Cirebon ini terjadi pada tahun 1666. Penyebab runtuhnya tersebut dilatar belakangi oleh fitnah yang dilakukan oleh mertua Panembahan Ratu II, yang tak lain adalah penguasa Mataram Sultan Amangkurat I. Masalah pecahnya Kesultanan Cirebon juga diperkeruh dengan adanya politik adu domba yang dilakukan oleh VOC dengan membuat perjanjian pada 7 Januari 1681, di mana isinya mengakui kebangsaan ketiga raja di Cirebon. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Guatalo, Kerajaan Malaka, serta Kerajaan Cirebon. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.